Amin. Salat dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, ibu-ibu, kita lanjutkan materi kita kemarin halaman Sekarang halaman ini saja. halaman berapa, Bu? Maaf, Bu. 47 saja. Berapa, Bu? 47. 47 ya. Ya. Baik. Siapa nih? Keringin siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Dars ya. Ini saya coba bacain ya, Bu ya. Oke, Ad-Dars itu artinya adalah pelajaran yang ke-9. Pada pelajaran yang ke-9 ini kita lebih banyak ya. Pada pelajaran ke-9 ini lebih banyak kita belajar tentang apa tentang ini ya, biar domir, yaitu domir mutasil dan domir munfasil. Kita lihat dulu percakapan-percakapannya ya, Bu ya. Udah, mungkin orang kalian. Mereka di sini. Ibu sebentar izin sebentar. Tadi goreng udang habis. Kok habis saja kucing? Bismillahirrahmanirrahim. Man hadzal rajul? Wa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbas tajir qanyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Hadza hadza tufahun. At-tufah fakihatun ladzidatun. Dalika dalika usfurun. Atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Al-Ashfur ta'irun saghirun. Al-Arabiyyatu lughatun sahlah. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Ammar talibun mujtahidun. Wa Mahmud talibun kaslamun. Man anta? Ana talibun. Anta talibun jadidun. Ana talibun jadidun. Ini di sini ya biar lebih banyak. Oh, ini bukan domir ini yang semua. Maaf Ibu, salah saya. Oke, di sini di pelajaran yang ke-9 ini kita artikan dulu, Bu. Man hadzal rajul? Siapa laki-laki ini? Wa Abbas. Dia adalah Abbas. Abbas tajir. Abbas adalah seorang tajir. Tajir artinya apa, Ibu? Pedagang. Pedagang. Oke. Abbas tajirun ghaniyun. Abbas adalah seorang pedagang kaya. Hamid mudarrisun. Hamid adalah seorang guru. Hamid mudarrisun jadidun. Hamid seorang guru baru. Mahadza hadza tufahun. Apa ini? Ini tufah. Tufah itu artinya adalah ini apa namanya, Bu? Apel.
Mahaza. Ada tufahun. At-tufah fakihatun. Tufah adalah buah yang sangat lezat. Laziza artinya lezat. Dalika, apa itu? Dalika usfurun. Al-usfur ta'irun saghirun. Usfur itu adalah ta'irun, itu artinya burung. Burung saghir artinya kecil. Kemudian al-arabiyyatu lughatun sahlah. Arabiyah adalah bahasa yang sangat mudah. Mudah. Ya. Lughatun sahlah. Sahlah itu mudah ya Bu ya. Al-arabiyyatu lughatun jamilah. Bahasa Arab adalah bahasa yang Mudah. sangat jamilah artinya cantik ya Bu ya. Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat cantik. Ini Kemudian Ammar, Ammar adalah pelajar yang bersungguh-sungguh. Mujtahidun itu artinya bersungguh-sungguh. Wa Mahmud, sedangkan Mahmud adalah pelajar kaslanun. Kaslan artinya pemalas. males. Anta, nah, anta siapa engkau? Anak talibun. Saya adalah jar. Woi, Anta talibun jadidun. Apakah? baru. Artinya apakah? Anta, engkau. Talibun, talibun artinya pelajar. Jadid artinya baru. Naam, anak talibun jadidun. Oke, dari percakapan yang ini, adakah yang diragui atau ada pertanyaan kira-kira ya Ibu-Ibu? Kan arti usfar itu apa tadi Ustazah? Itu kayak Usfur. pipit Bu. Burung kecil yang pipit itu bilang pipit Burung, yang suka makan tanam apa ya, padi ya Bu ya kalau di sawah. burung pipit tuh ya. Iya, itu disebut usfur. Oke, ada lagi Bu yang mau bertanya? Sabi. Fakihah artinya apa ya Bu? Buah ya. Iya, benar. Wah, Buah. Ada lagi Bu yang mau ditanyain? Toirun, Burung. Irun burung ya, kecil. ya Irun Bu. sogiru. Toirnya burung, sogirnya kecil. Lazizah, Lezat. ya lezat. Nah, mujtahidun, Bersungguh-sungguh ya. ya bersungguh-sungguh. Kaslan, Malas. Malas. ya pemalas. Oke, nggak ada yang ingin ditanyakan Ibu-Ibu? Salah tutup. Baik, jika nggak ada yang ingin ditanyakan, kita pindah ke tamarin ya Bu ya. Oke. Di tamarin ini kita disuruh membaca kemudian menulis. Eh, Coba kita mulai dari Bu Lina. Silahkan Ibu. Ibu baca yang nomor 1. Itu kan nggak berharakat ya Bu ya. Bisa Ibu baca nomor 1. Silahkan Ibu.
Afan ya Ustazah, masih menyimak dulu ya Ustazah, karena baru sekali ini. Baik, Bu. Lanjut Bu Nur Sofia nomor 1. Muhammadun tolibun qadimun. Begitu ya Ustazah. Ya, Muhammadun Thalibun Qadimun. Nomor 2, Eyang. Silakan ya. Ustaz dulu, Ustaz. Yang nomor 2 ya. Iya, yang Ada arojulun mudarisun jadidun. iya ada lika rojulun mudarrisun jadidun. Ya. Jawabannya ya. Jawabannya ini yang langsung buat tobibun Ini jadidun. jawabannya nih yang nih. Yang la huwa yang itu ya langsung dibaca ini ya Ustazah. La huwa tobibun jadidun. Ya, la wa tabibun jadidun. Oke. Nomor 3 lanjut nih, silahkan Bu. Iya saja. Haza darsun sahalun. Ya, ini adalah pelajaran yang sangat mudah. Nomor 4, silahkan Ibu. Nomor 4, nggak ada lagi ya Bu ya. Oh, berarti Iya, balik cuma lagi ke Bu Nur Sofia. Silahkan Ibu. Nomor 4. Abbasun tajirun syahirun ya. Ya, nomor Syahirun ya 5. Pak. Syahir artinya terkenal, Bu. Bapak Terkenal. terkenal. Iya. Oke, nomor 5. Abbas. 25. Nomor 5. Suaranya nggak kedengar. Nomor 5 siapa saja? Nomor 5. Nomor 5. Siapa? Iya. Siapa saja gilirannya siapa? yang Endro ya. Siapa? Oh iya. Ya, yang ya. Bilun muhandisun kabirun. Ya, Bilal Handisun Habirun. Nomor 6. Bu nih. Ya. Al in al inkiliziyatun lugotun soibatun. Al-Injilizi. Nah, Al-Injiliziyatun lughatun sa'batun. Sa'batun berarti bahasa yang sulit ya, Bu ya. Oke. Nomor 7. Nomor 7 balik lagi ke Nur ya, Bu ya. Anta rajulun ghaniyun. Iya, Apakah antara artinya apa Ustazah? Apakah apakah Anda engkau laki-laki yang laki-laki yang aman kaya? itu nah yang itu rusak Mas untuk apakah Anta engkau laki-laki yang kaya? Nah, sayang surat Isa dulu habis ke Bobo ya. iya. La ana rajulun fakir. Iya, apakah engkau laki-laki yang kaya? Oke. La Jawabannya ana nih. la ana rajulun fakirun. Tidak, Ya, saya tidak seorang laki-laki yang fakir, miskin. benar. Nomor 8. Eyang. Wah. Al-Qahiratun mud Al-Qahiratu. Al-Qahiratu Madinatun Kabiratun. Ya, Qahira adalah negeri yang besar. Nomor 9. Saya saja. A anta madirosun odimun.
Ya, apakah engkau guru lama? Oke, jawabannya ada jawabannya, Bu. Ya. La ana mudirun mudir Sun, mudarisun jadidun. nah, mudarisun, jadi donatur. Bu, Aha, Ahamada ini apa? dan Hamid. Hamid nama orang ya, Bu. Hamid. Itu berarti apakah ya, Bu? Apakah Ahamidun tolibun kasal Aslan? kaslan. Ya, apakah Hamid seorang pelajar yang pemalas? Oke, jawabannya, Bu. La huwa talibun mujtahidun. Ya, tidak. Dia adalah pelajar yang bersungguh-sungguh. bersungguh-sungguh. Baik. Mbak, di Juga fil firaq, nida artinya adalah letakkan. Letakkan fil firaq itu artinya di tempat yang kosong. Firaq itu kan tempat yang kosong ya, Bu ya. Letakkan di tempat yang kosong di jumal al-adiyah dalam jumlah bawah itu bentuk naat yang cocok gitu. Jadi kita diminta membuat naat yang cocok untuk kalimat yang ada di bawah ini. Sebelumnya kan pernah dijelasin ya, Bu ya, penjelasan naat. Ingat kan ya, Bu ya, naat adalah kata sifat. Dia berarti isim. Isim itu kan ada dua, ada kata benda, ada kata sifat. Yang ini dimintanya yang naatnya, yang kata sifatnya. Maka kita mencari kata sifat yang cocok buat kalimat tersebut. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa naat itu adalah kumpulan dua kata benda. Yang pertama adalah dua kumpulan isim. Yang pertama adalah kata benda, yang keduanya adalah kata sifatnya. Nah, maka hukum dari naat itu semuanya sama. Jikalau yang pertamanya muzakkar, maka yang keduanya muzakkar. Jikalau yang pertamanya mu'annas, maka yang keduanya juga mu'annas. Jadi ibaratnya mereka itu harus sama sehidup semati gitu kan. Nggak boleh berpisah satu sama lain. Jadi sama. Kalau yang keduanya harus dibaca rofa, maka yang keduanya harus dibaca rofa juga gitu kan. Kalau mau dikasrahkan, yang pertamanya, yang keduanya juga harus kasrah. Kalau umpamanya yang keduanya tanwin, yang pertamanya tanwin, yang keduanya harus tanwin. Jadi harus sama semuanya ya, Bu ya. Ini hukum di naat man'ut. Maka sekarang kita diminta nih, Bu, mencari dari kalimat-kalimat di sini. Oke, kita mulai dari Bu Nur Sofiah nomor 1. Khadijah walibatun titik-titik. Silahkan, Ibu. Hadijah tolibatun Hadijah seorang pelajar. Belum bisa, nah Ustazah. Hadijatun tolibatun. Maaf, Ibu, sebentar tadi saya tinggal. Khadijah walibatun. Apa tuh Ustazah belum paham? Nah, oh, jadi Ibu belum paham soal naatnya. Berarti saya jelaskan dulu ya, Bu ya. Di dalam bahasa Arab ada istilahnya naat, Ibu ya. Naat itu adalah kata sifat. Nih, kata sifat ya, Bu ya. Aslinya, nih, di dalam bahasa Arab itu, Bu, aslinya sim itu uh, ada dua ya, Bu ya. Isim itu artinya adalah nih isim ya, Bu ya. Isim itu aslinya ada dua.
Dia tidak hanya kata benda saja, tetapi dia kata sifat dan kata benda ya Bu ya. Nah, ini di isim. Kata sifat. Ya, kita pahami aja ya Bu, ini sifat, ini kata benda ya Bu ya. Benda. Ini benda. Jadi isim itu aslinya adalah kata sifat dan kata benda. Ini di isim ya Bu. Oke. Ini kita pahami di sini. Di dalam isim itu, nih berarti kata benda sama kata sifat ya Bu ya. Hukum man'ut itu ada dua juga. Pertama, disebut dengan man'utnya. Ini man'ut. Yang kedua, disebut dengan naat. Apa yang dimaksud dengan man'ut? Man'ut itu adalah kata benda. Ini berarti ini di sini Ibu pasti meletakkan ini kata benda. Yang kedua, di naat nanti Ibu meletakkan kata sifatnya. Nah, di naatnya ini baru kata sifatnya. Jadi naat itu terdiri dari dua kata, yaitu kata yang pertama disebut man'ut, yang dianya terdiri dari kata benda. Yang kedua, dia naat, maka itu disebut dengan kata sifat. Maka kata sifat. Contohnya ya Bu ya, al-baitu. Nah, al-baitu artinya Rumah. rumah. Al-baitu itu kata sifat atau kata benda? Kata benda. Kata benda, benar Bu. Nah, kira-kira Ibu mau bikin apa dari rumah ini? Apa yang ingin Ibu sifati dari rumah itu? Al-baitu Apakah kabirun. Coba bisa lah Ustazah. ya bisa al-baitu al-kabir gitu ya Bu ya. Kenapa al-kabir? Nih, nih. Nah, kabir artinya besar ya Bu ya. Berarti di sini rumah yang besar. Jadi ketika mengartikan naat ini ada sisipan kata yang. Makna dari kata yang itu adalah menunjukkan bahwasanya disifati si rumah itu. Bagaimana sifat rumah itu? Yaitu rumahnya besar. Maka yang inilah yang menjelaskan sifat dari rumah tersebut gitu ya. Nah, kenapa al-kabir? Kenapa al-baitu? Kenapa dia harus memakai alif lam? Karena jikalau ibu membuat man'utnya pakai alif lam, maka sinaat harus dia memakai alif lam. Karena sinaat ini sama si man'ut cintanya besar banget. Kayaknya kembar. Kayak kembar. Si kembar kan kalau kita lihat kan Bu, bajunya sama, wajahnya sama, sepatunya sama, semuanya sama gitu kan. Nah, begitu sifatnya si Naat ini, dia kembar, kembar sama ya Bu ya. Jadi kalau si Manpur dipakai alif lam, dia nggak mau kalah juga, dia harus pakai alif lam. Jadi nggak boleh dibedain, nanti cemburu karena mereka kembar ya Bu ya. Nah, terus kalau pertamanya al-baitu, berarti domah, maka ini dibacanya al-kabiru juga. Nah, pokoknya kembar deh semuanya ya Bu ya. Ini al-baitu ini muzakkar atau muannas? Muzakkar. Al-baitu Muzakkar. muannas ya. Al-baitu, coba Ibu lihat lagi al-baitu muzakkar atau muannas Ibu? Al-baitu muzakkar ya. Ya, muzakkar karena dia tidak ada tamar butoh kan Bu ya. Nah, berarti Iya. dia muzakkar. Kemudian berarti sinaatnya harus Muzakkar juga. muzakkar juga. Nah, makanya jadinya al-kabiru, bukan al-kabiratu. Nah, seperti itu. Kira-kira bisa dipahami ya, Bu? Insya Allah. Jadi Oke, nomor kita satu tadi. bikin. Iya. Nah, ini saya hapus ya, Bu ya? Iya Ustazah Ustazah. mau nanya, Baik, Bu. ya, misalnya alba itunya
Baitun berarti baitun kabirun. Ya, baitun kabirun. Nah, mereka harus sama. Mereka harus dikembarin ya, Bu. Ya Ustazah, jazakillah khair. Baik, baik Ibu. Oke, saya hapus ya Bu ya yang ini. Baik, kita coba yang pertama. Silahkan Bu. Khadijatun, Qolibatun, Mujtahid, Mujtahidun, bukan ya? Hmm, Bisa lah itu ini, dimuannaskan. berarti Khadi, tambah tanggal putusnya Bu di belakang. ya. Mujtahi, Mujtahidatun, gitu ya. ya benar. Khadijatun, talibatun, mujtahidatun. Benar. Mujtahidatun, Masya Allah. Khadijatun, Oke, yang kedua, Qolibatun. silahkan. Yang kedua yang Yang nomor dua. solidun, tajirun, goniun. Ya, Khalidun Tajirun Ghaniyun. Nomor tiga. Silakan Bu nih. Ya. Arobiyatun, lugotun, syahlatun. Ya. Al-Arabiyatun Lughatun Sahlatun. Nomor empat. Silakan Bu Rahayu. Asfuru apa ya Ustazah? Asfur, Asfuru. burung yang kecil Ibu. Burung pipit gitu. Asfur. Toiru. Toirun. Tairun burung. Toirun. Burung. Al asfuru. Al asfuru. Al-Asfuru. Toirun. Jamilun. Al-Usfur Tairun Jamilun. Benar. Usfur adalah burung yang cantik. Jamilun artinya adalah cantik. Benar, Bu. Burung kecil yang cantik gitu ya Ustaz. Iya. Usfur. Ustazah, berarti al-asfuru itu mubtada. Toirun jamilun itu khobar berbentuk naat man'ud gitu ya Ustazah. Benar sekali. Khadijah mau bertada tolibun khobar tapi bentuknya dalam keadaan naat man. Nomor 5 balik lagi ke Bu Nur. Silahkan Bu. Tufahu fakihatu lezat apa lezat tadi? Azaz. Ya, tufah. Tufah berarti artinya Apel. Apel. Fakihatun buah. apel. Ya, tufah fakihatun berarti Lazidatun. ya, Lazid. tufah adalah buah fakihatun lazizatun. Oke, nomor 6 Eyang, silahkan Eyang. Mudarisun, jadidun. Oke, Ana Mudarisun Jadidun. Nomor 7 Bu Ni. Ya, baik saja. Muhammadun, Tobibun, Kodimun. Ya, Muhammadun Tabibun Qadimun. Nomor 8 Bu Rahayu. Al-in apa ya Ustazah? Al-Injilizi yaitu Oh, al-injilijiyatu lughatul asing apa ya? Adalah bahasa yang kalau sulit apa ya Ustazah? dalam Bahasa Arabnya. bahasa Kalau sulit apa ya Ustazah bahasa Arabnya? Al-injilijiyatu lughatul Sok batun apa saja? Lughatun artinya bahasa. lughatul bahasa yang kalau sulit apa ya Ustazah bahasa Arabnya? Apa Ibu? Sok Atau batun.
So'batun. So'batun artinya So'batun. Susah. Susah. Sulit. Al-injilijiyatu lughatun so'batun. Itu Ustazah. al-injiliziyatu lughatun sa'batun. Ya benar Ibu. So'batun. Oke. Nomor 9. Anta tolibun. Apakah engkau seorang pelajar? Ya benar. Anta tolibun. Kira-kira cocoknya apa? Anta tolibun. Naam. Mahirun. Anta tolibun. Mahirun. Oke. Mahirun artinya pinter Pandai. ya, Bu. Iya. Anta tolibun. Nomor 10. Silakan Ibu. Yang nani. Qahiratu apa ya Ustazah? Al-Qahiratu. Al-Qahirah ya, Bu. Iya, Qahirah Qahirah itu nama kota. Kota Kairo. Kota Kairo gitu. Al-Qahiratul Madinatun. Al-Qahiratu Madinatun. Hmm, Kota Madinah. Al-Qahiratu Madinatu. Jamilatun. Kabiratun. Kabiratun ya. Ya, Bisa. boleh Ibu. Al-Qahiratu Madinatun. Tapi, Madinah. Kabiratun. ya Madinatun. Oke. Nomor 3, fil makan al-khali fil jumalil atiyah man'utan siban. Artinya adalah letakkan pada tempat yang kosong bahwa ini bentuknya. Tadi kan dimintanya naat, berarti yang diminta tadi adalah kata sifatnya. Sekarang yang diminta adalah man'utnya, berarti yang di awalnya, berarti kata benda. Ya, silahkan Bu Nur, silahkan Bu nomor 1. Al-Arabiyah Al-Arabiyatu. sahlatun. Al-Arabiyatu bahasa lugatun sahlan. Sahlatun. Sahlatun apa Bu? Lugatun ya. Bahasa. Lugatun itu bahasa. Bahasa Arab yang sulit. Lughatun sahlatun, benar. Nomor 2 Bu, nomor 2 yang ana titik-titik qadimun. Tobibun kodimun. Ana apa ya? Tobibun kodimun. Oh ya, ana tobibun qadimun. Oke, nomor 3 Bu ini silahkan Bu. Amar tajirun goniyun. Amar tajirun ghaniyun. Nomor 4, Maksurun itu apa ya Ustazah? maksur artinya ini Bu yang rusak. Oh, rusak. Ada ada yang rusak apa ya? Ada kitabun maksurun. Haza kitabun maksurun. Kitabun ya benar-benar Bu. Kitabun maksurun.
Oke, nomor 5. Berarti Bu Rahayu ya, nomor 5, Bu. Oh, tadi sudah saya nomor 4, Ustazah. Balik lagi ke Bu Nur. Silahkan Bu Nur. Ada Marioni mau baca nggak tuh? Marioni saja. Gabung, saya nyimak aja. Oh, baik. Oh, baik, Om. Bu, nggak mau coba, Bu? Baik, kalau gitu balik lagi ke Bu Nur Sofia. Silahkan, Bu. Pisalun? Faisal artinya Faisal. Nama orang ya, itu Faisal ya. Faisal. Faisal. Oh, si Faisal. Faisal. Faisal, Tolibun, Kasal, Kaslanun. Kaslan. Bisa lah Talibun. Ya, Faisal Talibun Kaslanun. Ya, Faisal adalah seorang pelajar yang malas. Nih, jadi ini saya lihat ibu-ibu untuk nakal dan manut ini alhamdulillah ya bisa paham. Misalnya saya kalau lihat dari itunya udah paham nih insya Allah. Oke, nomor 4-nya Iqra. Ini kayaknya nggak perlu lah kita ini ya Bu ya, cuman kita uji aja artinya. Kaslan artinya Malas. malas. Jauan, Lapar. jauan, Lapar. Lapar ya saja. lapar ya lapar. Atoshan, Haus. haus. Ghadban, Marah. Marah. mal'an, Penuh. mal'an artinya penuh ya Bu ya. Di sini ana jauan, saya lapar. Anta jauan, apakah engkau lapar? La, ana atoshan. Tidak, saya haus ya. Ini nomor 3 ya. Imaza dari ghadban al-yaum. Kenapa Bu Guru khotbah marah. artinya marah hari ini? Oke. Al-qubu mal'an. Al-qub artinya kub ya Bu ya. Ya. Mal'an artinya penuh. Jadi ya kub Gelas ya yang kub ya gelas yang penuh. Oke. Al-kalimat itu jadi ada kalimat yang baru yaitu al-lughah, bahasa. fa'il, guru, jawaan, lapar, ghadban Ghadban artinya marah. marah, syahir artinya terkenal, al-yaum artinya hari ini, atau syam artinya haus, sfur artinya burung, tin artinya kota, kaslan Malas. artinya Malas. pemalas, mal'an, Penuh. al-yaum Hari. hari ini. Oke. Baik, ini di kelompok ba ada percakapan ya, Bebe. Oke, saya naikin dulu. Mudarris wa fil fasl. Wa aina mudarrisul jadid huwa indal mudir. Aina talibul jadid fa'il maktab. Man dhalika ar-rajul at-tawil alladhi kharaja al-an min al-madrasah jadid. الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل هو ابن المدير الجديد. تلك السيارة الجميلة هي المدير الجديد. هذا الكتاب الكبير هو للمدرس وللطالب الجديد. العقة الصغيرة هي في القوب
al-kursiyul maksud huwa hunak. Oke, dari sini kita coba artikan ya Bu ya. Nih kosakata yang ada di sini sepertinya ada yang baru ya Bu ya. Dari di mana Di guru? mana guru? Dia di Ya. dalam kelas. Baik, terus Ibu kita artikan kalau bisa bareng-bareng baik Ibu. Wa aina? Dan di mana guru yang baru? Ya, guru baru. Di mana guru baru? Ya, lanjut Guru Ibu. baru. Dia ada di Indah di sisi. Itu artinya di samping atau di sisi bisa. Samping mudir. Ya, dia ada di samping Mudir. Kepala sekolah. ya dia di samping kepala sekolah. Oke, lanjut Ibu. Di mana guru yang baru? Di mana pelajar yang baru? Oke. Dia pergi ke maktabah, ke kantor. Pergi ke kantor maktabah itu kantor. Oke. Manzalikar. Siapakah itu? Siapa laki-laki itu? Siapa laki-laki itu yang keluar sekarang dari madrasah? Iya. Dari sekolah. Siapa laki-laki yang tinggi yang keluar dari sekolah? Oke. Well, Dia adalah mudir baru. ya, wal mudirul. Jadi dia adalah guru Kepala sekolah baru. Ya, dia kepala sekolah baru. Oke, lanjut Ibu. Dan siapa laki-laki kecil yang telah keluar sekarang dari kelas? Dia anak dari kepala sekolah baru. Dia adalah anak kepala sekolah baru. Oke, lanjut Ibu Liman. Untuk siapa papan tulis yang bagus itu? Jawabannya ya. Dia untuk kepala sekolah yang baru. Ya, untuk kepala sekolah yang baru. Oke, Liman. Untuk siapa kitab besar ini? Kitab yang besar ini, apakah dia untuk kepala sekolah? Iya, oke. Lanjut. Tidak, dia untuk murid yang baru. Oke, dia untuk murid yang baru. Ainal mil apa? Di mana cendok yang kecil, Iya, dia di dalam gelas. Dia di dalam gelas. Oke, Ainal. Di mana kursi makrun yang rusak? Iya, Dia di sana. dia ada di sana. Dia ada di sana. Oke. Kira-kira dari sini insya Allah ya Bu ya bisa dipahami. Ada pertanyaan Ibu-Ibu dari percakapan tadi? sambil melihat-lihat, mengingat-ingat sambil Ustazah. Oke. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Kita lanjut dengan mengisi titik-titik ini ya Bu ya. Imla'il fil firaq fima yali bina'til ladzi baina qasain ba'da tahliyatihi bi alif lam indal luzum. Oke, maksudnya kita disuruh mengisi titik-titik yang ada di bawah ini dengan na'at yang ada di dalam di dalam al-jadid ini di dalam kurung sudah
menyeleksinya. Ini kan maksudnya tahliyah ini ya Bu ya, kan dia tidak dipakaikan, tidak memakai alif lam gitu. Jadi kita cocokkan di sini semuanya yang di dalam kurung ini tidak memakai alif lam. Maka kita cocokkan dengan kalimat sebelumnya. Maka kita susun menjadi na'at man'ut ya. Nah, jadi na'at man'ut dengan kalimat yang ada sebelumnya. Baik, kita mulai dengan Bu Nur. Silahkan Bu Nur, nomor 1, Ainal Mudaris. Aina mudaris. Mudaris. Mudarrisul jadidu. Ainal Mudarrisul jadidu. Nah, kalau na'an man'ut berarti dia harus memakai apa Ibu? Kalau al mudaris ini pakai al juga ya Ustaz. Ya, pakai alif lam. Berarti Ainal Mudarrisul Jadidu. Jadidu. Al jadidu ya Ustazah. Di mana guru yang baru jadi Qadim. al jadidu ya. Ainal Mudarrisul jadidu. Oke. Nomor 2, At-Tajiru Al-Kabiru. Al-Kabiru. Biru. At-Tajiru Kabiru fisul tajir. Tajir artinya adalah Orang pedagang. Pedagang besar di pasar. Oke. Nomor 3 lanjut ke Ana tolibun. Ana Qodimun. Tolibun. Qodimun. Ya, Ana Tolibun Qodimun. Berarti tidak memakai alif lam ya, Bu ya, karena Ya. tidak memakai alif lam. Oke. Lanjut Ibu, nomor Jalasat tolibul jadidu khalfa Muhammadun. Khalfa Ya. Muhammadin. Khalfa Muhammadin ya, Ustaz. Khalfa ya, Khalfa Muhammadin. Muhammadin. Oke, nomor 5. Min Man. Waladun. Man waladud. Man tawilu. al-waladud tawilu. Ya, Alladhi manil waladul at-tawil. Siapa pelajar yang panjang, yang tinggi? yang tinggi yang telah keluar sekarang dari kelas. Kharajal ana minal fasli. Ya, allazi kharajal dari kelas. Oke, nomor 6. Umaru waladun Maru waladu qasirun. qasirun. Umar adalah anak yang pendek. Pendek. Faisal Faisal tabibun Baik. sahirun. Ya, Faisal adalah tabib yang terkenal. Oke, nomor 8 Ibu. Siapa ya? Urutannya Ustazah dipanggil satu-satu Ustazah. Bingung ya Eyang ya. Baik. Eyang nomor 8 ya Eyang. Nomor Nomor 8 siapa? 8. Siapa Ustazah? Eyang lagi nggak Eyang nomor 8 Eyang? Oh, liman hada al-sawirun al-maksurun. Iya, siapa yang punya apa namanya kasur ya, tempat tidur yang rusak ini. Nomor 9, Bu Ni, silahkan Bu Ya. Ni. Haza kolamun maksurun. Nomor 10, Bu Rahayu. Aina sikinu al-had
Al-khadu. Apa Ustazah al-khadu itu? Khadu. Al-khadu yang tumpul. Oh, tumpul. Gimana? Di mana pisau yang tumpul? Ya, di mana pisau yang tumpul? Oke, nomor 11 Bu Rahayu. Nomor 11 bukan Bu Rahayu. Nomor 11 ini Bu Heni mau coba Bu. Ya, silahkan Bu Heni. Kayaknya menyimak tadi Ustazah. Ya lagi Menyimak. safar. Ya, oke. Berarti balik ke Bu Nur. Bu Silahkan Nur. Bu Nur. Liman hadhihi sayyaratu jamilatun. Al-jamil. Siapa yang pakai alif lam apa Al. tidak, Bu? Ini pakai al jamilatu. Ya, Milik liman hazihi sayaratul jamilatu. dengan Oke. siapakah mobil yang baru? Ya, Mobil ini yang kita masuk ya Bu ya ke pelajaran baru. Ini tadi kan saya menjelaskan bahwasanya naat itu ada dua, man'ut pertama, yang keduanya naat. Jadi keduanya terdiri dari isim, cuman bedanya yang pertama adalah kata benda, yang kedua kata sifat. Namun cara mengartikannya kita sisipi dengan kata yang, gitu ya. Nah, maka kita garis bawahi di situ ya Bu ya. Berarti naat man'ut ini adalah terdiri dari isim. Berarti bukan kata kerja atau bukan fiil. Dia berarti isim. Isim itu kan dua ya Bu ya. Kata benda sama kata sifat. Sekarang ada kata menggunakan allazi. Yang mana kata allazi ini kalau diartikan ke Indonesia juga menggunakan kata yang. Contohnya nih ya Bu ya. Pelajar yang keluar dari kelas sekarang dari Indonesia. Apa bedanya allazi yang ini dengan man'ut? Kan sama-sama artinya yang. Bedanya adalah yang tadi, yang keduanya, yang naatnya adalah dari kata sifat. Sekarang yang khorojanya ini bukan dari isim dan bukan kata sifat, melainkan dia adalah dari kata kerja. Nah, ini begitu juga. Ini dia bukan isim, melainkan dari huruf. Nah, untuk demikian, maka cara menjelaskannya adalah dengan menggunakan allazi buat laki-laki, allati buat perempuan. Bisa dipahami ya, Bu ya? Alazi. Iya, allazi sama allati. Kalau di dalam bahasa apanya, bahasa Arabnya namanya isim mausul. Isim mausul, mausul itu artinya yang menyambung. Nah, isim yang gunanya adalah menyambung. Menyambung dari satu kata ke kata yang lain yang diartikan dengan kata yang. Bagaimana taruhnya? Taruhnya adalah yang pertama dia isim, setelah itu bukan isim lagi. Nah, ini bedanya. Kalau tadi na'at man'ut dia sama-sama isim ya, Bu ya. Yang ini yang pertama isim dari kata benda, tapi setelahnya itu selain dari isim. Bisa jadi dia kata kerja atau kata huruf ya, Bu ya. Karena dia bukan dari jenis yang sama, maka digunakanlah allazi untuk menjelaskan yang artinya adalah yang. Berarti isim mausul ini untuk laki-laki atau untuk muzakkar, untuk muannasnya. Kira-kira bisa dipahami ya, Bu ya? Allazi sama allati. Oke, allazi sama allati. Oke, bisa dipahami ya, Bu? Oke. Ustazah, atau apa bisa disimpulkan gini Ustazah? Aladi atau alati itu diikuti selain isim gitu ya Ustazah? Iya, bisa juga, Bu. Bisa diikuti selain isim. Kata benda atau kata kerja gitu.
kata huruf atau kata kerja. Gitu ya. Yaitu yang terdiri dari huruf atau kata kerja ya Bu ya. Oke. Dari sini bisa dipahami ya Bu. Insya Allah Ibu paham ya. Insya Allah Ustazah. Oke, jikalau Bapak sudah paham, nih kita lihat seperti ini ya Bu ya. Alkitab, kitab, kita pengen menjelaskan allazi alal maktab ilmu mudarris. Nah, kan dia pengen jelas kitab yang mana gitu kan. Orang masih bingung gitu kan, kitab yang mana gitu kan. Gak bisa kita jelaskan dengan sifatnya. Karena kenapa? Karena dia kedudukannya atau tempatnya ada di meja. Jadi kalau ketika dia ada di meja, kita nggak mungkin mensifati apa dengan menggunakan kosakata apa yang ada di meja itu. Nah, hal demikian membutuhkan bentuk kalimat yang lain, yaitu dengan menggunakan huruf, yaitu salah satunya adalah huruf jar. Nah, untuk menghubungkan itu maka butuh kata al-lazim. Al-kitabul lazi alal maktab. Buku yang di atas meja adalah punya guru. Seperti itu ya. Ini yang kedua. Liman hazal qalam al-jamil. Siapa yang punya pena yang Pena cantik cantik ini? ini yang di atas Pak, meja. Jamil ini baru nama word. Karena kenapa? Kolamnya bisa disifati dengan yang cantik ya, Bu ya. Terus kemudian kolam yang cantik itu berada di atas meja. Tidak bisa kita mensifatinya dengan kata sifat. Maka membutuhkan allazi penghubungnya untuk bisa menjelaskan bahwa penampilan cantik tadi itu berada di atas meja. Oke, nomor 4. Al-Baitul Kabir, Al-Baitul Kabirul rumah yang alladzi besar, yang yang di jalan itu miliknya wazir. Wazir itu milik apa namanya kementerian ya, Bu ya. Oke, nomor 5. Sari artinya tempat tidur tempat tidur yang di yang dalam kamar Khalid itu rusak. rusak. Ya, benar. Oke, dari sini bisa dipahami ya, Bu ya. Coba kita bikin prakteknya, Bu Nur. Coba bisa dikasih contoh dengan kata-kata yang menggunakan allazi. Coba silahkan, Bu Nur. Masih belum bisa membuat Ustazah. Oke, coba yang mungkin udah bisa yang maaf ya. Ya, ntar dulu ya. Nggak boleh sama yang ini. Atau bisa yang agak beda yang Haza kitab. Boleh langsung haza kitabun jamilun alazi kaslanun. kitabul jamilun allazi. Oh, kok jadi allazi ya? Kan kaslanun kata sifat ya. Oh iya, alazi alazi tadi hada kolamun saya tadi aku yang lupa. Ya, maaf ya. Hazal kitab apa yang at-talib tadi ya, at-talib tadi kan yang ya. Dari mana saja? Ya tadi yang bilang hazat talib Oh, apa tadi? tolib, haza tolib, alazi, alazi, tobibun, tobibun Al-lazia kabir. nggak bisa ya karena tolibun kan masih isim. Kalau isim Oh, dia berarti kan bisa dijadikan idhofah. Kalau isim dan isim.
Bisa Kharaju. dijadikan misalnya dua kata benda, kalau dia kata benda, dua-dua kata benda kan bisa dijadikan idhofah. Nah, maka nggak bisa dia menggunakan alazi. Dia selain isim yang setelah itu, setelah alazi itu selain isim. Berarti mungkin bisa Alazi. jadi seperti ini ya. Atau hazat talib allazi amal madrasah yang berada di depan sekolah. Aslan bisa ya. Oh, jadi alazi atau libun alazi apa? Kalau keluar apa kalau masuk apa saja koroja? Kalau Belakang berarti waro'a. waro'a Allazi wara'al di belakang wara'al masjid ya yang. waro'al masjid dun. Oh, masjidun. Iya. Pelajar yang berada di belakang masjid, bagaimana pelajar di belakang masjid itu yang apa? Di belakang masjid. Terus pelajar yang berada di belakang masjid. Nah, bagaimana dia? Yang mungkin dia pintar atau dia bagaimana? Jamilun. Di belakang masjid sedang belajar. Nggak bisa ya? Ganteng Mungkin aja bisa ya. namanya Otoribun al-Masjid. Mungkin dia ganteng mungkin. Hafirun. Jadi Jamilun bisa juga ya. Ya cakep-cakep gitu. Iya, cakep bisa. Oke. Oke, lanjut Bu nih, coba mungkin Ibu mau nyoba bikin Iya. kalimat Bu. Iya, sudah. Al-qalamu alladzi al-qalamu alladzi pena yang Al-qalamul ladzi qalamul ladzi yang ala maktubu yang ada di atas meja. Al-qalamul ladzi bagaimana Bu? Al-qalamul ladzi Maktubu iya ala maktubu Maktabi. maksurun itu boleh saya. Ya benar Ibu. Alal maktabi maksurun ya. Benar Ibu. Bu Rahayu pengen coba silahkan Ibu. Al-mistorotu allati alati alal maktabi lil faridah. Iya. Lil faridati. Lil Farida. Kok Lil Ibu Farida kan nama orang ya Bu? Oh, nggak boleh ya Ustazah kalau pakai nama orang. Kalau orang yang nggak memakaikan al berarti nggak dipakai ini Bu. Umpamanya Li kayak nama faridati saya itu kan ada Bu ya. berarti. Iya, kayak Berarti nama li saya kan faridah. asli ya Li Faridatin ya Bu ya. Kenapa nggak dibolehin nih? Kayak saya kan Bu ya nama saya kan Retno. Jadi kalau Li Retno gitu kan, nggak dipakai kan alif lam karena namanya memang Retno gitu loh. Walaupun Oh, ini, karena itu kan nama orang yang sudah ini ya Bu ya, yang sudah bak gitu. yang sudah baku gitu ya Ustazah. Ya, kan nama orang ya Oh, Bu. berarti gini. Benar.
al-mistorotu al-mistorotu allati alal maktabi li faridatin gitu. Iya, benar li Faridatin, benar. Masya Allah, Bu Heni Mustamnya. Bu Nur, nih, Ibu mau nyoba nggak, Bu? Masih memperhatikan. Butuh saya jelasin lagi, Bu. Sudah paham, tapi mencari kata-katanya tuh masih Ustazah. Oh, gitu. Nah, kalau gitu kita coba aja dikit-dikit, Bu, ya. Eh, Kita coba aja dikit-dikit ya, Bu, ya. Mana tahu dari situ nanti bisa. Kadang kalau udah dicoba tuh bisa biasanya. Kita coba dulu ya, Bu. Silakan, Ibu. iya. Al-baitu, umpamanya al-baitu wasi'un. Rumah yang luas gitu. Al-baitu wasi'un allazi Al-baitu. Al-baitu ini muzakkar atau muannas, Ibu? al-baitu muzakkar. Muzakkar. Maka dia memakai allazi. Allazi al-bait allazi yang Al-baitul ladzi wasi'an luas ya Ustazah. al-baitul ladzi. Nah, kalau Ibu gunakan wasi'un berarti dia jadi na'an man'ud, bukan isim mausul lagi. Oh, iya. Cari kata benda, Ibu cari bentuk kata kerja atau huruf. Berarti al-baitul ladzi, baitnya yang seperti apa kira-kira, Bu? Amama bisa lah Ustazah di muka, umpama di muka masjid. Gimana, Bu? Di muka masjid bisa lah. Bisa. Al-baitul ladzi amamal masjid. Masjid. Mm-mm. Amamal masjid. Di Amama tuh depan masjid. Masjidnya masjidi kah masjid apa? Iya, amam masjidi. Iya, benar. Al-baitul Amama ladzi amamal masjidi. masjidi. Al-baitul ladzi amamal masjidi. Bagaimana bait di apa namanya depan masjid bagaimana, Ibu? Banyak punya kosakata nih. Kabirun. Mungkin kabirun mungkin ya. Iya, Kabirun al-bait bisa ya. yang ada di depan masjid itu besar bisa. Berarti kan Ibu bisa Ibu bikin. Cuman tadi karena bingung aja. Setelah Ibu coba, Ibu jadi bisa jadi. Alhamdulillah. Mau nyoba lagi, Bu, biar apa namanya? Biar mau nyoba lagi, Bu. Baik, kalau tidak kita lanjutkan. Ibu, ini udah jam 9 lewat 13, mau dilanjutkan atau cukup sampai di sini, Bu? Cukup ini aja dulu saja, udah malam. Baik. Oke. Dari sini kita sudah bisa pahami ya, Bu ya, makna dari isim mausul. Jadi tidak lupa kita membedakan kalau umpamanya dia untuk muzakkar berarti kita menggunakan allazi. Jikalau dia muannas maka kita menggunakan allati. Nah, di sini ada penjelasan dikit yaitu tentang man'ud, yaitu ketika kita membuat na'at, maka yang pertamanya disebut man'ud, yang keduanya disebut na'at. Man'ud adalah terdiri dari kata benda, kalau na'at dia terdiri dari kata sifat.
satu yang harus dipegang bahwasanya si Naat ini dia adalah kembar. Kembar yang identik. Jadi harus sama semuanya. Si Man'ud dan si Naatnya harus sama dari segi apapun. Nah, dia tidak bisa dibedain, nggak bisa dipisahin. Beda sama idofah. Kalau idofah dia berlawanan. Nah, oke Bu. Ini di sini kita bisa mendapatkan kata baru pertama maktabatun, al-an, mirwahah, mustausaf, al-madrasatu sanawiyah, al-wazir, sahir, dan hadun. Maktabah artinya perpustakaan, al-an sekarang, mirwahah ini kipas. Mustausaf adalah Apa Ustazah? kantin. Marwahatu apa Ustazah? Mirwahah itu kipas Ibu. Oh, kipas angin. Ya, kipas. Ya, mustasaf itu kantin. Mustasaf Nah, ini angin. madrasah sanawiyah ini Madrasah sama dengan Nawiyah. SMP. ya SMP atau MTes. Iya. Al-Wazir ini kementerian atau Kementerian. menteri atau Sahir Sahir artinya terkenal, terkenal. Hadun artinya ditumpul ya, Bu ya. Berarti ini Adun. kosakata baru di dalam pelajaran ini. Baik, Ibu-Ibu kita cukupkan sampai di sini. Kita sudahi dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Ustazah, Mohon maaf lahir Ustazah. batin ya Bu. Izin saya pamit dulu Ibu. Sama Ustazah, silakan Ustazah. Jazakumullah khairan, umum yang sudah hadir. Sampai bertemu pekan depan, insya Allah. Insya Allah. Semoga bisa paham ya, Yang ya. Insya Baik.